persamaannya ya. Di sini ada rumusnya ya, tapi nanti kita akan bahas ya. Oke dah, seperti ini adalah prinsip kerja dari PLTMH ya. PLTMH seperti ini prinsip kerjanya ini ya. Oke, jadi Ibu tanya gitu ya, kalau misalkan debit airnya makin banyak, kira-kira putaran turbinnya makin cepat atau makin lambat? Makin cepat, Bu. Makin cepat ya, berarti energi listriknya akan semakin besar. ya, energi listriknya semakin besar ya. Oke, di sini ya, jadi ada beberapa faktor yang berpengaruh ya supaya ini adalah supaya apa energi listriknya banyak deh gitu intinya ya. Oke. Ya, itu adalah debit ya. Oke, ini salah satunya, banyak sekali ya. Oke, nah ini ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut di sini ya, kita harus tahu energi aliran itu ya. Harus tahu konsep dari berarti fluida dinamis ya, atau dinamika fluidanya ya, atau fluida yang sudah kondisinya mengalir. Gitu teman-teman ya. Oke, kita akan bahas di sini Ibu balik ya. Ibu ke atas dulu. Oke, di sini. Nah, ini ya. Kita akan di sini ada konservasi energi ya, tapi Ibu skip terlebih dahulu. Konsep turbin. Nah, lalu hasil dari putaran energi mekanik turbin akan dirubah menjadi energi listrik konversi bentuknya ya. Mungkin nanti ada lossesnya ya, seperti contohnya gesekan turbin gitu ya dengan porosnya, lalu mungkin di situ ada panasnya generator ya, itu adalah lossesnya. Jadi tidak 100% dari energi aliran menjadi energi listrik ya, ada lossesnya seperti itu ya. Nah, di sini yang penting yang teman-teman harus ketahui adalah persamaan Bernoulli. Ya, ada yang sudah mengerti mungkin ya persamaan Bernoulli itu apaan sih gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Nah, di sini persamaan Bernoulli. Jadi di sini persamaan Bernoulli salah satu persamaan yang paling sering digunakan dan enggak persamaan Bernoulli itu seperti apa sih? Ya, Izata. Kalau dari yang saya tahu persamaan Bernoulli itu ketika si tekanan di satu titik pada suatu pipa itu sama dengan titik lainnya. Nah, formulanya itu bisa dijelaskan pakai namanya itu energi kinetik serta potensialnya juga. Nah, itu ditambah sama tekanan di pipanya. Jadi kalau tidak salah ya Bu, rumusnya itu P1 ditambah rumusnya energi kinetik dan rumusnya energi potensial disama dengankan sama P2 tekanan di titik yang kedua ditambah dengan energi kinetik di titik kedua dan energi potensial di titik kedua. Energi kinetik itu setengah kali mv kuadrat, kalau potensial itu di mgh. Oke, nah ini kita lihat ya. Oke, Ibu akan di sini akan share. Ini di sini ada Bernoulli gitu kan, Bernoulli ya. Hukum Bernoulli nih ya, hukum Bernoulli
ya. Tadi zata apa nih? Diulangi. Ingatnya itu pokoknya P1 lalu ditambah energi itu setengah mv kuadrat Bu ditambah mgh. setengah mv kuadrat gitu ya, ditambah mgh gitu ya. Iya. Ya zata ya, gitu ya. Sama dengan konstan, gitu kan ya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Apa yang teman-teman ingat mengenai Bernoulli? Nah, boleh kita share di sini ya. Ya, langsung saja. Ya, Ibu tidak lihat ininya ya, ketutupan. Oke. Beno, ya Beno, Saya silakan. izin. Ya, jadi yang saya ingat tentang hukum Bernoulli itu di mana jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume itu memiliki nilai sama di setiap titik sepanjang fluida ideal, Bu. Ya, maaf Beno, Ibu, tolong diulangi. Baik, Bu. Jadi yang saya ingat tentang hukum Bernoulli itu di mana jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume itu memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran fluida ideal, Bu. Jumlah tekanan energi gitu ya. Tekanan energi Betul. gitu ya. Ya, betul, Bu. Kinetik gitu ya, per waktu. Ya, Lalu dan volume dan potensial. dan potensial, Persatuan volume memiliki nilai persatuan yang sama di titik memiliki nilai yang yang sama di sama. setiap titik sepanjang Oke, aliran. di setiap titik. Oke, sepanjang aliran gitu ya. Oke, ada lagi Iya, satu betul, Bu. lagi. Langsung saja ya, Ibu tidak melihat apa namanya jimitnya ya. Oke, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya. Yang saya tahu tentang prinsip Bernoulli itu kalau kecepatan alirannya meningkat, maka tekanan fluidanya akan menurun. Sebaliknya juga begitu, Bu. Maka kecepatan aliran meningkat, maka tekanan Tekanannya akan menurun, Bu. Begitupun Oke. sebaliknya. Masih, Bu. Begitu pula sebaliknya. Oke, yang lainnya. Satu lagi deh. Satu lagi, silakan. Langsung saja ya. Oke, sudah tidak ada nih, berarti yang ada yang... Oh, masih ada tuh tunjuk tangan Ari. Silakan Ari. Maaf, Bu. Tadi saya yang menjawab paling terakhir, Bu. Oh, Oke. Iya. Makasih, Bu. Oke, sip. Iya. Oke ya, nah sebagian besar benar tuh ya teman-teman ya. Nah, cuman di sini Ibu ingin sedikit aja ini merevisi ya. Nah, yang ini ya. Jadi perhatikan ya, ketika sudah mengalir untuk menghitung massa itu kan M itu massa ya, itu sangat sulit teman-teman. Ya. Karena itu kan di dalam rumus fluida yang mengalir itu tidak, di dalam rumus fluida itu tidak lagi ada M. Betul nggak? Yang ada kan M dot ya, laju massa. Ya. Atau M-nya itu nanti dirubah, kita cari dengan hubungan densitas dan volume. Gitu ya. Kayak misalkan ada kolam, ya, ada kolam renang. Nah, akan sulit sekali kita menghitung menimbang masanya dari air di dalam kolam, ya. Jadi yang paling mudah adalah nanti M-nya itu dengan rumus ya kan? M sama dengan rho dikali volume. Seperti itu teman-teman ya. Oke, karena apa? Karena memang fluida itu kan bersifat kontinu ya, berbeda dengan benda padat. Kalau benda padat, untuk benda padat yang kecil tidak berat gitu ya. Nah, itu umumnya adalah ditimbang. Makanya satuannya adalah kilogram. Tidak ada benda padat yang satuannya kilogram per second selama benda padat itu tidak mengalir, begitu ya. Selama benda padat itu hanya bergerak. Ya, paham ya? Oke, jadi yang ini Ibu perbaiki ya. Jadi ini adalah hukum Bernoulli itu ya, di sini ya. Jadi ini adalah hukum Bernoulli. Itu sebenarnya adalah
hukum energi ya, energi pada aliran fluida. Nah, ini. Intinya itu ya. Jadi, ini adalah maaf kekecilan ya, Ibu Profesor dulu. Nah, ini ya, hukum energi pada aliran. Ya. Jadi, nanti ada persamaan seperti ini ya, P1 dibagi dengan densitas gitu ya. Densitas ya. Oke, close. Lalu ditambah dengan setengah V kuadrat dibagi dengan, gini ya, maaf, sini ada kuadrat ya. Nah, gitu ya. Lalu di sini ditambah dengan GZ ya. Di sini ada, bentar dulu. Plus, bentar ini ada Ibu undur dulu ya. Oke, di sini kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah konstan ya. Yang ini itu namanya adalah energi aliran. Ya. Ini energi aliran. Ya. Oke. Sedang yang setengah V kuadrat itu namanya adalah energi kinetik aliran karena sudah berhubungan dengan kecepatan. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman harus tahu nih ya. Oke, di sini ada energi kinetis aliran ya, energi kinetik aliran ya. Nah, sedangkan yang terakhir adalah GZ. Oke, GZ kira-kira energi apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, silakan yang tahu GZ. Z itu ketinggian ya. Ya, silakan. Siapa yang mau tunjuk tangan? Ya, Agung masih di mute ya? Kalau mau bicara masih di mute. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak GZ kira-kira energi apa ya? Oke, silakan langsung saja. Bu, saya Julianus, Ibu. Ya, silakan Julianus. Kalau dari yang saya tahu itu GZ adalah energi potensial per satuan massa. Nah, oke, itu adalah energi ya potensial ya, ketinggian gitu ya. Energi yang disebabkan oleh ketinggiannya ya. Oke, sini ada energi. Ya, ini adalah energi ketinggian ya. Berarti potensial aliran. Ibu katakan gitu ya. Seperti air terjun ya kan, energi potensial air terjun di bagian atas lebih besar dibandingkan di bagian bawah. Gitu teman-teman ya. Paham sampai sini ya? Oke, nah. Paham Ibu. Sekarang apa maksudnya konstan? Nah, ini tadi temennya bagus nih ya. Oke, yang ini ya. Teman ini perhatikan, ini ada jumlah tekanan energi kinetik. Nah, perhatikan ini adalah sesuatu yang berbeda dan nggak boleh disatukan. Betul nggak? Kalau tekanan dengan energi sama atau berbeda, teman-teman? Berbeda, Ibu. Berbeda. Oke, tahu dari mana berbeda? Oke, kalau dari tekanan satuannya? Iya, betul ya. Tekanan satuannya apa? Pascal, gitu ya.
Pascal. Oke. Kalau energi itu biasanya per waktu, berarti joule per second. Ya, karena ada per waktu Pasti berarti pengetahuan. iya, joule bisa joule atau joule per second. Gitu ya, itulah energi, satuan energi. Ya. Jadi ini nggak boleh kata-kata jumlah tekanan energi kinetik tuh nggak boleh. Nggak boleh dijumlahin ya. Karena memang nggak bisa dijumlahin. Ya nggak? Tekanan mah tekanan, energi mah energi. Gitu ya. Berbeda. Ya paham ya? Cuman yang menarik di sini nih. Nah ini ya. Memiliki nilai yang sama di titik sepanjang aliran. Nah itu benar ini. Makanya dikatakan adalah konstan. Gitu ya. Nah, maksudnya gimana tuh? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, misalkan di sini kita gambar deh. Ya, kita gambar. Misalkan ada, ini anggap aja ada pipa ya. Nah, anggap aja ada pipa seperti ini gitu ya. Lalu ini adalah, anggap aja pipa ini ya. Lalu di sini ada, oke, ini Ibu tambahin dulu deh biar ini kelihatan kayak pipa. Berarti ini asimetris gitu ya. Sebentar dulu, ya, teman-teman jangan lupa sambil mencatat ya. Baik, Bu. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini dah, gitu ya. Oke, kalau di sini ya, ini Bernoulli itu adalah untuk sesuatu yang mengalir, ya. Kalau mengalir berarti ada inlet. Nah, teman-teman harus tahu ada inlet, berarti ada apa? Setelah ada inlet ada Outlet. biar bisa, Outlet. iya Outlet. betul, iya betul banget tuh ya. Nah itu yang harus ada istilah-istilah yang harus kita tahu ya, gitu ya. Kalau pakai lift kan juga harus biar bisa naik atau turun ke atas kan kita harus tahu ya istilah di dalam lift. Ini pun sama, di sini ada inlet ya, ada inlet. Lalu di sisi kanan adalah outlet. Outlet itu tempat keluar gitu ya dari kata out ya. Out. Oke, sini ada outlet. Oke, di sini kan berarti anggap aja nih ya. Ini adalah streamline. Perhatikan streamline-nya itu adalah arah alirannya ya. Kecenderungan arah aliran itu dari kiri ke kanan. Itu namanya streamline seperti itu ya. Oke, di sini berarti misalkan ini kan ada posisi 1 ya. Nah, betul nggak? Ya. Ini posisi 1 ya, kalau Ibu gambarkan. Ini 1 gitu ya. Lalu ini adalah misalkan posisi 2 gitu ya. Oke, ini misalkan posisi 2 gitu ya. Posisi 2 ya. Dan seterusnya ini posisi 3 gitu ya. 1 gitu kan. Lalu ini adalah posisi 2 ya. Dan ini posisi 3 ya. Jadi maksudnya apa gitu ya. Nah ini ya kalau kita bisa tuliskan rumusnya ya, kita tulis kembali. Oke, maka ini adalah ya kekecilan ya, sebentar besar dulu. Nah ya, ini berarti ada P1 gitu ya. P1 berarti ini adalah V-nya V1, Z-nya Z1 gitu ya. Nah ini nilainya sama dengan ya. Oh di sini berarti nanti ada P2 gitu kan. P2 kecepatan 2 dan ketinggian 2 seperti itu. Ya paham ya? Oke, sudah paham sampai sini tentang Bernoulli? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham Ibu sekarang bertanya gitu ya. Nah, dari persamaan ini ya, apa yang teman-teman dapat ungkapkan? Ya, silakan. Kalau udah paham bisa tuh jawab tuh. Ayo.
Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah tahu? Ada yang bisa mengungkapkan? Oh iya, silakan di sini ada. Oh, petunjuk tangan nih, Ibu lihat nih. Hasifah Farah. Baik Ibu, mohon izin untuk Tolong kan menyampaikan ya, apa yang biar saya. ya bisa tolong on cam biar Ibu bisa ngelihat nih ya. Ya baik Saya Ibu, Ibu saya ingat izin. Agung sama Izatan ya. Ya, silakan. Hasifah. Baik Ibu, mohon izin menyampaikan apa yang saya pahami tentang dari equation ini. Jadi kalau yang saya pahami kan di sini kan ada inlet ada outlet ya Bu ya. Sementara nggak semua pipa itu entah bentuknya sama atau ketinggiannya sama. Tapi ternyata di hukum Bernoulli itu di semua titik di dalam suatu sistem itu nilai hasilnya tuh bakal konstan. Jadi yang saya dapatkan itu hasil tambah dari energi aliran, energi kinetik aliran, sama energi potensial aliran di seluruh titik itu entah seberapa diameter pipanya, entah seberapa tinggi pipanya itu bakal sama aja. Kalau dari saya seperti itu sih Bu. Iya, oke betul tuh ya, benar ya. Oke benar seperti itu. Sekarang Ibu tanya, sini ada siapa ya? Yusuf ya. Diam dulu. Temennya suruh ganti baju dulu gitu. Pinjemin, ya. Ya. Itu udah dia. Mau catering. Oke, nah sekarang Ibu tanya ya. Nah, kira-kira di sini nilai V1 dengan V2 apakah sama atau berbeda? Belum tentu sama Ibu. Belum tentu sama. Sekarang yang sama coba. Yang sama raise hand. Raise hand mana nih? Nggak ada nih, nggak ada responnya nih. Bu itu pipanya, Bu itu pipanya yang itu Bu. Kasus Iya, pipa seperti ini. gitu. Di semua sistem Bernoulli. Nah, kalau misalkan V, berarti secara general ya Bu. Iya, betul. Oke. Iya, iya. Siapa yang itu raise hand? Coba di Gmail-nya bisa raise hand kan ya? Bisa pakai emot. Tadi aja. Bisa pakai emot raise hand ya? Ayo silakan kalau yang mau raise hand, raise hand. Oke, nah ini ya. Oke ya. Ya, baru ini nih. Ya, yang berbeda raise hand ya. V1 tidak sama dengan V2. Silakan raise hand. Oke, ya boleh tuh pakai tanda ya. Oke ya. Semuanya berarti ya raise hand ya. Berbeda gitu ya. Pakai Izata ya. Terus siapa lagi tuh yang hampir semuanya ya. Pakai sebentar dulu Ibu. Oke ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi perhatikan. Jadi yang konstan itu adalah jumlahnya nih. Ya. V1-nya kemungkinan bisa berbeda sedikit, ya kan? Atau berbeda cukup jauh tergantung dari sistem pipanya. Ya. Begitu juga nilai P1 dengan P2-nya. Ya. Nilainya bisa berbeda. Yang sama adalah jumlahnya. Jumlah apa? Jumlah energi aliran ditambah jumlah energi kinetik ditambah jumlah energi potensi yang itu yang sama. Paham ya? Nah, betul sekali tuh. Jangan sampai teman-teman salah pengertiannya. Oke. Kalau ada yang ingin bertanya boleh. Nah, ini Ibu analogikan dulu dengan ya. Di sini analogi dengan hukum kekekalan mekanik. Hukum kekekalan
Kekekalan energi mekanik, gitu ya. Oke, ya. Masih ada yang ingat nggak apa tuh persamaannya? EM1 gitu kan? EM1 sama dengan EM2. Ya, silakan. Ya, langsung saja. EK1 gitu ya, ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2 gitu ya. Oke, sekarang kita bongkar nih. EK itu apa? Ya, oke, yang lainnya ya, EK itu apa rumusnya? Silakan yang raise hand lagi, boleh menjawab. Setengah mv kuadrat, Bu. Iya, setengah mv kuadratnya Bu bikin gini aja ya. Iya, gitu ya. Kalau energi potensial apa rumusnya? Masa kali gravitasi kali ini, Bu. MGH gitu ya. MGH. Berarti ini H1 gitu ya. Ini V-nya V1 ya. Oke, ini sama dengan gitu kan ya. Oke, ini sama gitu kan. Kopi ini kekecilan kali tulisannya, nanti Ibu perbesar ya. Oke, diperbesar dulu. Cukup kelihatan ya. Nah, gitu kan. Ini punyanya dua semua nih, punya dua. Ya, punya dua. Nah, lihat. Ini kan hukum kekekalan energi ya, sama ya. Oke, di sini. Tapi ini adalah untuk benda yang solid, untuk zat padat nih, ya. Kalau fluida nggak bisa pakai ini ya, karena ngitung M-nya aja udah kerepotan. Ya nggak? Ini kerepotan banget nih, ya nggak akan bisa, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, contohnya misalkan kalau Ibu, misalkan teman-teman ada di sini ada apa sih? Ada meja gitulah ya, ada meja, lalu di atasnya ada bola. Ada bola nih. Bolanya kekecilan. Oke, di sinilah gitu ya. Kling gitu ya. Nah, bolanya posisinya misalkan seperti ini deh, gitu ya. Nah, gitu ya. Kira-kira berapa nih maunya? Bolanya masanya berapa? Ini bola ya. 5 kilo. Oke, 5 kilo ya. Wow, berat juga ya bolanya ya. 5 kilo. Massa bola, masanya sama dengan 5 kilo gitu ya. Oke, lalu di sini tingginya mau berapa? Di sini tingginya misalkan. Ada sini kan ada berapa? 10 meter ya. 10 Bu. Oke, 10 ya, jangan 100 meter, ketinggian banget ya, anggap 10 meter gitu ya. Wah, lumayan ini kalau kena ya, 10 meter gitu ya. Oke, nah gitu kan, nah tiba-tiba nih, ya, ini kan posisi 1 ya. Nah, tiba-tiba ininya kegeser nih, nah kita kegeser nih, tiba-tiba kegeser tuh, penyangga bolanya kegeser, ya. Apa yang terjadi? Bolanya bagaimana nih? Akan Jatuh. ya. Jatuh, Bu. Bolanya akan jatuh. Dia akan ke bawah gini kan? Ya enggak? Betul ya? Oke, gitu kan. Nah, di sini kan berarti ada posisi 1, betul enggak ya? Di sini ada posisi 1. Ya, ini posisi 1 nih. Ya. Lalu ada posisi 2 di bawah, anggap saja di bawah ya. Pas di lantainya deh posisi 2 gitu ya. Kayak pas di lantai. Nah, ini posisi 2 nih teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya kan? Nah, kira-kira pas di atas, pas lagi bolanya ini masih ada penahannya, kira-kira bola ini punya energi nggak? Dia punya energi ya. Oke, lalu ketika bolanya ini tiba-tiba mejanya bergeser gitu kan, bolanya akan jatuh. Nah, kira-kira bolanya ini punya energi nggak ketika meluncur dan sampai mengenai dasar?
Punya. Punya, Bu. Gitu ya. Nah, gitu kan kita bisa di sini kan ya, kita bisa hitung ya. Gitu ya. Pas kondisi awal kecepatannya berapa? Kalau gerak jatuh bebas berarti iya ya, berarti kecepatan awalnya adalah 0 gitu ya. 0, Bu. Ya. Ditambah M-nya 5 dikali berapa gravitasinya? 9. Kita udah pakai 9,81 gitu ya. Lalu dikali dengan berapa tingginya? 81, Tingginya Bu. 10. Tingginya berapa? H1-nya? 10 apa 0 H1-nya? 10 gitu ya. Sama dengan ya 5 dibagi 2 gitu ya. Dikali dengan dikali Banget, dengan Bu. V2 kuadrat ya kan. Oke, dikali dengan V2 kuadrat ditambah H2-nya berapa kalau di dasar? 0, Bu. 0 gitu kan ya. Jadi Zero, Bu. jadi V2-nya berapa? Coba teman-teman itu. Ya, jadi berapa ya? Coba teman-teman hitung. sekian, Bu. Ya, Bu, 14, sekian, Bu. Oke, 14,1 lah misalkan ya meter per second gitu ya. Nah, itu maksud Ibu ya, sama. Kayak di sini juga sama nih. Ya, yang konstan itu adalah jumlah energinya, gitu kan? Tapi kan di sini kayak hanya beda. Di sini hanya 10, yang ini nilainya hanya 0, gitu kan? Di sini ternyata V-nya nggak 0, tapi ternyata di sini V-nya 0, V1-nya. Gitu ya, sama. Ya, di Flida juga seperti itu. Ya, paham ya? Itu yang dimaksud dengan kata atau istilah dari konstan. Mengerti ya? Kita lanjutkan berarti. Bisa kita lanjutkan ya. Oke, nah kalau Flida gitu ya, lebih terkenal dengan energi Flida atau tekanan Flida, teman-teman coba dalam keseharian? Tekanan ya kan Flida, biasanya, Bu. Iya, tekanannya kenceng nih, tekanannya apa sih besar nih gitu kan? Ya enggak? Ya seperti itu ya, kalau misalkan tiba-tiba ada ombak gitu kan. Ada ombak, lalu badan kita terhempas sih, ini ada dorongan atau tekanan. Tekanan itu kan nama lainnya bisa dorongan gitu ya, seperti itu ya. Oleh karena itu, perhatikan di sini, ini hukum energinya ini bisa dimodifikasi, bisa dirubah nih. Ya, ini Ibu copy aja gitu ya. Nah, ini bisa dirubah ya, perhatikan di sini. Ini bisa dirubah menjadi hukum energi pada aliran Flida. Oke, di sini bisa dirubah menjadi ya. Ini semuanya dikalikan dengan ya, semua ini ya dikali dengan densitas. Gitu ya. Semuanya dikali dengan densitas. Dikali dengan rho ya. Jadinya kan rho-nya bawah ini hilang, betul nggak? P dibagi rho dikali rho berarti P. Ya. Berarti setengah V muncul, betul nggak? Ya. Jahit nih, gitu kan? Oke, lalu berikutnya. Oke, kemana nih? Nah, gitu ya. Lalu ini juga ada jadi ada rho-nya kan? Ya. Oke, gitu ya. Ada rho-nya juga tuh. Ya. Nah, ini menjadi konstan. Nah, kalau sudah seperti ini nih ada namanya juga gitu ya. Ini adalah tekanan aliran. Energinya berubah menjadi tekanan. Gitu ya, tekanan. Ya. Ini berarti namanya tekanan dinamis karena berhubungan dengan kecepatan.
dinamis, ya. Oke, nah kalau berhubungan dengan ketinggian berarti kita sudah belajar tuh, ya. Namanya tekanan hidrostatis, betul nggak? Ya nggak teman-teman, ya? Ini berarti nanti hubungannya ini berubah namanya menjadi apa? Menjadi tekanan hidrostatis. Segitu ya, paham ya? Nah, udah dereng. Nah, mudah. Ya enggak? Ya, mudah tuh. Ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah paham sampai sini ya. Oke, di sini perhatikan ya ini tekanan aliran ada nama lainnya ya, atau perhatikan jangan teman-teman heran ya, tekanan statis. Nah, bukan tekanan statik ya, ini tekanan statis ya. Walaupun dia mengalir ada istilah tekanan statisnya. Dari mana kok bisa muncul gitu sih Bu? Jadi bingung gitu kan. Nah, kalau teman-teman tadi lihat di sistem pipa itu kan ada alat ukurnya ya. Ada alat ukurnya. Lalu kalau kita lihat lebih lanjut ini nanti akan alat ukur akan terpasang misalkan di sini ya. Terpasang di sini ya. Nah, gitu kan? Ya. Perhatikan ya. Oke, gini ya, ini alat ukurnya. Nah, gitu teman-teman ini ya. Oke, di sini Ibu hapus dulu yang ininya, biar ini garis ini tampak hilang. Ya. Nah, gitu ya. Ini ya masih ada ini lainnya. Oke, nah, gitu kan? Nah, lihat nih ya, dia bentuknya seperti ini kan posisinya ya? Ya enggak? Oke, benar ya, seperti ini ya, makanya itu makanya sering dikatakan tekanan statis. Di sini ada, seperti inilah, ya. Oke, seperti itu, ya. Nah, ini kan sistemnya itu seperti seolah-olah ketika posisinya seperti ini dikatakan pengukurannya adalah tekanan statis. Yang diukur adalah tekanan statis. Ya, itu mengapa kok dikatakan statis? Statis itu kan fluida diam, Bu. Nah, ini seolah-olah kok seperti ini kan fluidanya hanya neken-neken aja kan ke alat ukur ya nggak? Gerakannya kan hanya ke atas gitu ya kan, nggak ngalir ya. Kalau ngalir kan ada inlet, ada outlet. Nah, ini kan nggak ngalir tuh, terus aja dia ke alat ukur itu aja kan, betul nggak? Nah, itu maka dikatakan tekanan statis itu hanya istilah. Paham ya? Istilah itu didapatkan ya ini, melihat dari cara pengukuran ini. Ini adalah, kalau seperti ini dinamakan adalah tekanan sistem ya. Ini berarti tekanan sistem ya. Ini berarti pengukuran tekanan sistem. Dan lebih detailnya lagi adalah namanya tekanan statis yang diukur. Gitu ya. Nah, ini lihat. Ya, ini. Perhatikan tekanan sistem. Ini maaf Ibu, sorry. Nah, Ibu taruh sini aja di dalam ya kan, di dalam nih. Nah, kalau di luar berarti namanya ada tekanan lingkungan. Lihat teman-teman ya. Ini adalah tekanan lingkungan. Oke, paham sampai sini semuanya? Paham ya? Ini boleh difoto, sudah difoto ya? Oke. Sekarang kita akan coba latihan soal. Ya, latihan soal. Ya. Ibu mau save dulu. Biar kita P7 ya. Ini Bernoulli. Ya. Nah, ini teman-teman, kita sekarang Ibu izin stop sharing dulu ya. Ibu akan share yang lainnya. Sebentar dulu Ibu share. Ya, teman-teman bisa siapkan buku catatannya ya. Teman-teman nyatetnya di laptop ya, boleh ya.
Di sini. Oke, namun di sini ada beberapa kekurangan Bernoulli. Jadi Bernoulli itu adalah suatu persamaan yang handal dan mudah. Persamaan Bernoulli itu persamaan satu dimensi. Apa itu satu dimensi? Ada yang bisa menjelaskan nggak maksud dari satu dimensi? Ya, silakan. Ada yang bisa menjelaskan apa sih maksud dari Bernoulli kok satu dimensi gitu ya? Oke, silakan teman-teman. Kalau 3 dimensi itu biasanya seperti apa ya 3 dimensi? Ada yang tahu nggak 3 dimensi? Kan Ada panjang lebar tinggi. iya, ada X, Y, dan Z, gitu ya? Betul, ya. Oke, kalau misalkan 2 dimensi? Hanya ada 2 sumbu X sama Y. Ya, boleh XY saja, XZ saja, YZ saja. Gitu ya? Berarti kalau satu dimensi? Hanya ada satu sumbu antara X, Y, sama Z. Iya, betul. X, Y, atau Z itu. Ya. Jadi memang sangat handal. Namun, perhatikan di sini ya. Jadi di sini Bernoulli hanya untuk aliran tunak. Ya, apa itu aliran tunak? Ya, nanti akan kita jelaskan. Ya. Lalu efek viskositas diabaikan. Ini teman-teman tahu dulu aja nih, ya. Oke. Lalu tidak dapat diterapkan pada sistem turbin, pompa, dan fan. Kenapa? Karena pada turbin, pompa, dan fan daerah itu tuh kecepatannya itu berfluktuasi, bervariasi, gitu ya. Nah, itu nggak bisa tuh pakai Bernoulli, ya. Karena kan Bernoulli dianggapnya aliran tunak. Oke. Lalu untuk aliran tidak dimanfaatkan, ya. Kalau aliran tidak dimanfaatkan, ya, itu maksudnya bukan suatu fluida yang ada dalam piston. Nah, itu nggak bisa karena sistemnya kompresi, ya. Kalau misalkan gas dialirkan tapi tidak dimanfaatkan bisa, gitu ya. Paham ya? Kalau air ya bisa karena kan air tidak bisa dimanfaatkan. Ya, kalau gas tapi dia hanya mengalir, tidak mengalami pemanfaatan itu bisa menggunakan Bernoulli. Atau udara. Ya, udara ya bisa menggunakan persamaan Bernoulli selama tidak ada proses pemampatan. Ya, seperti itu. Ya. Lalu perpindahan panas diabaikan. Oke. Nah, itu adalah keterbatasan dari Bernoulli. Seperti itu ya. Oke, lalu kita lihat. Oke, ini contohnya. Oke, lihat teman-teman, ini contohnya nih. Oke, silakan ya teman-teman bisa di foto dulu gitu ya. Nanti kita akan bahas ini ya. Oke, di sini. Ibu copy dulu ya. Lalu sebentar. Ibu stop sharing, Ibu pindah lagi. Geser ya. Oke, di sini geser. Oke, ya, ini studi kasus. Studi kasus. Ya.
Kita klik sini. Nah, kelihatan teman-teman ya? Kecilan Bu, oke, besar. Nah, ini ada seperti ini ya. Nah, terdapat suatu sistem selang yang terdapat di mobil pemadam kebakaran. Ya, ini nggak bagusnya. Ada suatu sistem, ada aja deh. Ya. Ini ada suatu sistem selang yang terdapat di mobil pemadam kebakaran. Pada bagian hulu selang tersebut memiliki diameter 12 cm. Nah, gitu kan 12 cm ya. Oke, kita anggap aja berarti kita harus gambar dulu nih teman-teman ya. Oke, seperti ini ya, misalkan nih, gitu ya. Nah, gitu bisa kita sketch dulu ya. Nanti teman-teman ngejawabnya juga seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini kan ini 12 cm gitu ya. Lalu bagian hilir berarti di sisi outlet ya. Oh, ada nozzle 3 cm, ada nozzle 3 cm ya. Nah, gitu kan ya. Oke. Berarti ini kita beri nama 1 ya, teman-teman ya, di sini 1. Oke, lalu yang sisi kanannya adalah berarti namanya 2, gitu ya. 1 dan 2. Nah, gini ya. Nah, itu ya kan? Oke, sekarang kita datanya kita sama-sama ya, sama-sama kita ketikkan ya. Oke, apa saja datanya yang ada? Oke, dari soal ini apa? Ya, D1. Diameter 1, diameter 2. Diameter 1 berapa? 12 cm. 12 cm. Langsung kita rubah rela meter jadi berapa? 1,2 kali 10 pangkat min 2. Iya, atau 0,12 meter. Gitu kan ya? Oke. Lalu D2. D2-nya berapa? 3 cm. 3 cm. 3 cm. Jadi berapa meter? 0,03 meter. 0,03 meter. Yang lain nggak apa-apa ya. Jawabnya bersamaan nggak apa-apa. Itu termasuk nilai tanya jawab ya teman-teman ya. Baik, Bu. Oke, lalu apa lagi yang diketahui? Tekanan air. P1. P1-nya berapa? 1600 1600 kPa atau ya, kPa berapa jadinya? Berapa Pascal? Ini kita rubah ke dalam Pascal ya. 1.600. Iya, betul. 16,5. Gini ya. Pascal. Gitu kan ya? Ini kasih titik ya kalau jutaan. Kalau ribuan itu kan tandanya titik ya. Oke, ya. Betul. Lalu apa lagi yang diketahui? Roh air, gravitasi. Oh iya, ya. Berapa rong airnya? 1000. Iya, 1000. betul ya, betul. Betul sekali, rong airnya 1000. Sama dengan satuannya jangan lupa teman-teman apa? Kilogram. Iya, kilogram per meter. Kilogram. Nah, kalau gravitasi ya, gravitasinya berapa nilainya? Ini kita 9,81. iya, sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Gitu kan ya? Oke, apalagi ada lagi kan yang diketahui? Ada lagi kah yang diketahui? Sepertinya sudah. P2-nya ada nggak P2? Keduanya berhubungan langsung dengan tekanan lingkungan, berarti 1 atmosfer, Bu. Iya kah? Seperti itu kan? Nah, jadi P2-nya kira-kira berapa?
tekanan lingkungan nomor 1. 101.325 PA. 101.325 gitu. Gini. PA gitu ya, atau 0 PA. Nah, coba. Oke ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau seperti ini ya, ada kata istilahnya adalah berhubungan langsung dengan lingkungan. Ya, itu menunjukkan bahwa tekanan di sini adalah nanya adalah 0. Ya, kita tidak boleh menuliskan tekanan lingkungan. Ya, kenapa? Karena P1 itu kan tekanan sistem, betul nggak tekanan sistem? Ya. Nah, tekanan lingkungan itu ketika dibaca oleh, kalau tekanan sistem itu kan dengan manometer gitu ya. Nah, ketika tekanan lingkungan itu dibaca dengan manometer, maka menunjukkan angka 0, betul nggak? Benar, Ibu. Nah, ya, nah itu. Jadi, P2-nya ini kita asumsikan adalah 0. Paham ya? Seperti itu ya. Oke, yang ditanya apa sekarang? Kecepatan. Oke. Iya, ini dulu kita yang ditanya ada 3 nih sebenarnya. Ya, yang ditanya adalah ya. Oke, yang ditanya itu di sini ada V1 gitu ya. Lalu V2, lalu ada F. Nah, F ya. Nah, teman-teman, ya F inilah sebenarnya nanti ya kan yang memutar si turbin pada PLTMH. Cuman ini kita skip dulu ya, tidak hari ini kita belajar F-nya. Kita hitung dulu V1 dan V2 ya. Oke, coba teman-teman kalau misalkan ya mungkin sudah pernah melihat petugas pemadam kebakaran, ya enggak? Mungkin ada beberapa juga yang pernah menyaksikan atau menonton gitu kan, di YouTube ya, ketika petugas itu memadamkan api gitu ya. Nah, kira-kira selangnya itu kenapa kok dipegang? Ada yang bisa jawab nggak? Selang air itu kan dipegang sama pemadam ya, gitu ya? Oke, kenapa? Ya, supaya apa? Karena apa? Oke, Ibu kurang jelas tadi. Mungkin tekanannya besar nanti kalau nggak dipegang lari kemana-mana. Gitu. Untuk mengarahkan Bu, dan juga tekanannya terlalu besar. Iya, benar semua tuh ya. Kalau tidak dipegang, itu kan airnya debitnya sangat kencang ya, karena kan fungsinya untuk memadamkan api. Ya, jadi nanti kalau tidak dipegang maka ya nanti bergerak ya kayak ular gitu ya gerakannya ya. Ya Bu, itu kemana-mana. Akibat iya, itulah ya. Jadi itu adalah bukannya sihir atau apa, itu memang seperti itu ya, itu adalah fenomena alamiah. Karena terjadinya perbedaan kecepatan gitu kan. Ya di mana di hilirnya itu kecepatannya itu diameternya sangat kecil, nanti akan mengakibatkan suatu tekanan yang besar. Ya, paham ya? Oleh karena itu, ya kan makanya selang itu harus dipegang dengan kuat. Kalau enggak nanti akan goyang-goyang tuh, gitu ya. Kayak begitu juga dengan apart ya, alat pemadam kebakaran portable itu juga harus dipegang kuat ya, karena nanti kalau tidak dipegang kuat dia akan gerak-gerak tuh ya. Jadi kalau gerak-gerak kan nggak fokus untuk memadamkan apinya, gitu ya teman-teman ya. Ya Bu. Oke, karena sudah paham kita lanjutkan berhitung ya. Oke, di sini kita lihat ya, di sini ada oke, sip. Aduh, gimana nih mencari V1 gitu. Kita pakai rumus ini ya, Bernoulli, ingat ya, pakai Bernoulli. Yang ini aja nih ya. Oke, Ibu copy di sini ya. Oke, berarti ini kan ada, ini kelihatannya teman-teman ya tulisannya kan ya, nggak begitu kecil. Oke, ditambah. Ini sama dengan ya. Oke. Oke, gitu kan ya? Ini semua ruas kiri punyanya si 1, gitu ya? Nah,
ruas kanan punyanya si 2 gitu ya. Oke, di sini ada Z2. Nah, ini Ibu kecilkan soalnya ya, karena sudah teman-teman sudah, oke, nanti akan dibesarkan lagi ya. Nah, ini gitu ya. Nah, perhatikan Z itu mana, Bu? Patokannya Z gitu kan. Nah, itu teman-teman ya, perhatikan baik-baik ya. Ini anggap aja tengahnya di sini ya, senternya di sini ya. Nah, ini di sini. Ini tipenya gini ya. Oke, Z itu ini ada datumnya ya. Datumnya ini adalah dasar ini nih, lantainya lah gitu ya, atau yang ini nih. Oke, ini datumnya nih teman-teman ya. Berarti Z-nya itu adalah dari mana ke mana ya? Z itu berarti dari center ya. Ingat karena ini bentuknya pipa, maka ini adalah centernya. Ini Z1 ya. Lalu yang Z2 adalah dari senternya. Oke, nah ini kan kebetulan satu center ya. Maka Z1 sama dengan Z2, betul nggak? Ya, kalau seperti ini berarti oke, Z1 sama dengan Z2. Kalau nilainya sama, berarti kan ini nanti otomatis akan saling menghabiskan, betul ya? Nah, ini nilainya sama nih, berarti nanti akan membuatnya menjadi 0, gitu ya? Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, gitu ya. Berarti nilai nah, gitu ya, udah. Berarti nilai P1-nya berapa? Dari soal. 1.600 PPA atau 1.600. Nah, boleh pakai PPA ya, karena ini satuannya kecepatan dalam meter per second ya. Semuanya dalam satuan SI. Jadi teman-teman harus dirubah. Ya, perhatikan dari awal langsung dirubah. Berarti ini 1.600.000 gitu ya. Oke, kita nggak tahu V2-nya. Yang ini kita tadi tahu saling menghabiskan ya 0 gitu ya. Ini kan P2-nya 0 ya. Ya nggak? Ada data P2-nya 0. Oke, ini akan saling menghabiskan. Jadi rumusnya seperti ini. Betul ya? Oke, gini ya, betul ya? Nah, sekarang masalahnya nih, ini cuma satu persamaan, tapi ada 2 variabel yang nggak diketahui. Betul nggak? Ini kita ganti deh. Jadi tinggal 500 ya, betul nggak? 1000 dibagi 2, 500 kan ya? Oke, ini kan 500. Gitu kan ya? Nah, masalahnya cuma ada satu persamaan, tapi ada 2 variabel, gitu kan? Nah, itu nggak akan bisa terselesaikan. Kita butuh satu lagi persamaan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah belajar tuh pekan lalu. Kira-kira kita menggunakan persamaan apa lagi ya supaya bisa membantu persamaan Bernoulli ini. Ayo, silakan. Oke, sebentar. Ya, tadi siapa yang menjawab? Pakai rumus apa?
Oke, betul tuh ya. Nah, ini kita menggunakan persamaan kontinuitas. Nah, apa tuh? Q1 sama dengan Q2. Betul nggak? Ya, di sini, betul di sini aja ya. Iya. Q1 sama dengan Q2. Nah, jadi Q-nya itu kan A1 V1 sama dengan A2 V2. Wah, gitu kan ya? Ya. A itu kan 1/4 dikali Pi gitu ya. Dikali D1 dikuadratkan. Ya. Dikali V1 ya. Sama dengan, nah ini sama rumusnya 1/4 ya. Nah, gitu ya. Nih, Bu. Ups. Oke, begini aja deh. Ya. Sama dengan, gitu ya kan, ini lalu, ini semuanya punya 2. Punya 2, ini juga punya 2. Nah, teman-teman ini bisa kita, ini kan saling menghabiskan, betul nggak? Ini jadi 1/4, yang sebelah kiri ada 1/4 ya. Nah, oke, nanti dia jadi hasilnya jadi 1, betul ya? Lalu di sini pun sama, gitu kan? Ya. Oke, jadi di sini jadinya berapa di sini kita D1-nya berapa? Nah, D1-nya ini kalau hukum perbandingan seperti ini boleh pakai yang 3 cm atau boleh juga pakai 0,03 ya, enggak nanti akan otomatis akan saling menghabiskan gitu ya. Jadi di sini tinggal D1 kuadrat berarti 9 gitu kan, 9 1 ya. Sama dengan D2-nya berapa? 12 dikali 12 berapa? 12 ke 12. Ya, 1/4 V2 gitu kan. Berarti V1 sama dengan 1/4 dibagi 9 berapa? 16, Bu. 16 V2 gitu kan. Nah, ini udah ada nih clue-nya nih. Ya. Oke, nanti teman-teman tinggal rubah aja nih. V1-nya diganti dengan 16 V2 gitu ya. Oke, siap nih, kita rubah ya. Oke, siap, kita rubah. Nah, ini ya Ibu taruh di mana ini? Ini sini deh. Stop. Gitu ya. Oke, ini. Sip. Nah, gitu ya. Nah, ini ya kita lalu akan coba masukkan. Nah, ke sini. Nih, ke sini. Ya, Ibu copy dulu. Bisa Ibu copy. Ya. Nah, ini teman-teman kita ganti kan ininya menjadi berapa? 16 V2 gitu ya. Dikali ya. V1-nya kan oke 16 V2 gitu ya. 16 V1 berarti coba dicek dulu ini benar nggak ya? 16 V berapa sini V1-nya 16 gitu ya. V2 nanti nih sebentar dulu ini ada yang salah nih kayaknya. Sebentar ya. Oke, di sini kita lihat A1 V1 sama dengan A2 V2. Benar ya? 1/4 Pi D1 kuadrat. Nah, D1-nya, ini ada yang salah nih teman-teman. Angka D1-nya kan bukan 9 nih, 12 kan ya? Kebalik nih ya? Ya nggak? Pada ngantuk nih ya? Oke, ini kan berarti V2-nya kan yang 9 ya? 9, berarti V1-nya kan 1/16 berarti ya? Gitu ya? Oke, berarti ini kita ganti ya. Ini berarti dikali 1/4
1/16 dikuadratin jadi berapa tuh? 1/324 ya. Oke, dikali dengan V2 kuadrat. Gitu kan ya? Astagfirullahaladzim. Gitu ya, kita copy ini. Lalu ini kita copy, gitu kan? Ya. Ya udah dikumpulin tuh semuanya tuh. Ya dikumpulkan. Oke. Ya, sama dengan ya. Ya udah ini kita lanjutkan ya. Nah, berarti kan 1.600.000 yuk. Oh, jadi ada coretnya sih ya. 1.600.000. Nah, ini ya sama dengan 500 V ya kan, 500 dikurang 500 ya kan dikali 1 dibagi 16 kali 16 benar atau 324 ya? Nah, gitu kan ya, ini adalah V2 kuadrat. Gitu kan ya? Oke. Oke ya. Berarti V2-nya berapa nilainya? Ayo, dijawab. Oke, silakan. 16 kali 16 ya, silakan V2-nya dan V1-nya berapa tuh? Ya, oke silakan teman-teman hitung. Permisi, Bu. Ya, berapa hasilnya? Bu, 16 kali 16, 256, Bu. Oh, Ibu salah tuh ya, 256. Berarti benar nih belajarnya nih ya. 256 gitu ya. Akhirnya dapat respon juga ya. Ini berarti 256 gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Neng. Lanjutkan ya, lanjutkan kerjakan. Ya. Benar Bu, saya juga mendapatkan hasil V2-nya itu 56,67. Oke, jadi berapa hasilnya di sini? V2-nya 56,67. Satuannya kan meter. Oke, 6,679 berarti 6,68 gitu ya. Kalau dibulatkan menjadi 2 desimal ya. Oke, berarti V1-nya berapa teman-teman? Silakan hitung V1-nya. Gampang ya, tinggal dimasukin aja dari sini. Ya, berapa jawabannya? Ada yang sudah dapat hasilnya? Oke. Ya, berapa Hasifah? Kalau saya baru
mendapatkan 12,55 Bu, tapi saya kurang itu. Nah, kita tinggal mudah kan tinggal dibagi 16 ya? Ya enggak? Ini masukkan ke Iya, tinggal kita boleh masukin ke sini aja, jangan masuk ke Bernoulli lagi ya. Kita masukkan yang V1 sama dengan 1/16 V2 ya, teman-teman ya. Mudah sekali kan? Nah, jadi berapa hasilnya Asifah? Coba dihitung ya. Oh iya, berapa? Itu Hasifah ya? Hasifahnya jadi laki-laki ya. Jadi berapa Hasifah? Dihitung? Kakak benar 3,9. Iya, betul ya, betul Yusuf tadi ya. Yang tadi yang bicara siapa? Yusuf ya yang jawab ya. Oke, jadi jawabannya adalah ya sekitar berapa tadi? 3 ya? Oke, berapa tadi siap? 3,54 meter per second. Nah itu teman-teman ya, mudah ya. Oke, mudah tapi agak panjang ya. Oke, tugasnya, perhatikan teman-teman ya tugasnya. Kan teman-teman ini berkelompok, tapi masing-masing anak tolong buat ya soal dan jawabannya. Untuk kasus Bernoulli harus berbeda. Ya, paham ya? Soal dan terutama soal hitungan supaya teman-teman semua di sini tambah cepat, tambah jago berhitungnya ketika UTS dapat nilai 100 semua tuh. Ya, amin ya. Paham ya? Oke, nanti dikumpulkan ke ketua kelas, gitu dikumpulkan kepada ketua kelas ya. Nanti ketua kelas, ketua grup ya, ketua grup nanti akan compile dijadikan satu. Nah, nanti satu grup itu jadi satu file saja. Paham ya? Oke, jadi teman-teman tinggal ditulis di buku catatannya soal dan juga jawabannya, dituliskan namanya. Ya, namanya siapa tuh? Ya, paham ya? Oke, seperti itu. Nanti dikumpulkan berarti hari ini pukul 16 paling lambat ya. Nggak apa ya, kita gak ngebut-ngebut karena kita akan, ya Agung? Satu anak satu pertanyaan. Iya betul, satu anak satu pertanyaan saja. Ya mudah. Ya, tapi pertanyaan dan ada jawaban. Ada pertanyaannya, ada gambarnya. Kalau pertanyaannya dalam bentuk kalimat, tolong digambarkan. Terus apa saja data yang diketahui ya, lalu jawabannya. Jawabannya juga harus ada proses perhitungannya. Jangan sekonyong-konyong muncul angka 3,54 gitu kan. Nah, paham ya? Dan setiap anak itu harus berbeda. Ya teman-teman ya, harus beda nih. Apalagi satu kelompok kita harus berbeda ya. Nah, tolong koordinasi antar kelompok ya. Dan koordinasi sesama kelompok. Oke, dikumpulkan paling lambat hari ini pukul 16. Jadi yang dikumpulkan hari ini adalah catatan dan juga iya, catatannya masing-masing ya. Tapi kalau tugas diberikan kepada ketua grup, lalu nanti ketua grup akan kompilasi. Masing-masing grup ya, jadi nanti dikumpulkan hanya ada 3 file ke Ibu. Oke, mengerti semua ya? Paham semua ya teman-teman ya? Nggak apa-apa, kita agak ngebut sedikit supaya nanti kita akan bisa sempat untuk simulasi. Ya? Oke, sip. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Siap, dari saya Bu. Ya, Yusuf, ada yang bertanya? Iya, link Google Drive seperti biasa ya. Link Google Drive berarti di pekan ke-7, ya kan? Ya. Nah, tetapi nanti untuk yang tugas kelompok itu disatukan di foto lalu kirim aja ke ketua kelompok, nanti ketua kelompoknya yang kompilasi baru dikirim ke Google Drive-nya. Ya. Tapi kalau untuk yang catatan masing-masing, ya. Oke, Hasifah silakan. Mohon izin bertanya Ibu terkait tugas kami kan kami dibagi menjadi 3 kelompok. Itu kumpulannya bagaimana ya Ibu? Oke, dikumpulkan itu Ahad sebelum pukul 18 ya. Oke, ya. Nah, ada yang tugas gambar ya. Oke, yang tugas gambar itu teman-teman bisa gambarkan di sini ya?
untuk mata kuliah gambar teknik kami baru sampai di tahap manual Ibu, jadi mungkin akan membutuhkan waktu untuk pelajari Gampang, software. lihat di YouTube ya, gampang banget. Bikin pipa gitu ya. Nah, kayak bikin pipa. Karena mau nggak mau nanti kalau teman-teman kerja itu sudah nggak gambar manual lagi tuh, ya. Gambarnya sudah semuanya pakai software, ya bisa pakai SolidWorks. Ya, karena PNJ ada software asli SolidWorks, jadi ya pakai SolidWorks ya. Walaupun mungkin teman-teman pakainya yang bajakan ya nggak apa-apa, tapi karena PNJ punya, ya pakainya SolidWorks gitu ya. Oke, paham ya? Tetap semangat menggambarnya. Gampang kok, tinggal cari di YouTube ya. Nanti ada tuh tutorialnya. Ya, zaman sekarang udah keren banget dah ya. Semua perpustakaan di mana-mana, di handphone kita juga perpustakaan ya. Oke. Siapa lagi yang bertanya? Izata, ya silakan Hasil Izata. dari yang 3 kelompok itu dibuat PPT atau Word atau dua-duanya? Oke, di sini kita buatnya itu hanya di Word saja. Jadi seolah-olah membuat laporan. Ya enggak, kita kan ini laporan praktikum. Ya. Nah, oke, sambil kita belajar ngetik karena teman-teman nanti akhirnya akan tugas akhir. Gitu ya. Salah satu komponen tugas akhir adalah data. Nah, ini kita lagi coba ya kan? Datanya. Ya. Gambar juga termasuk data tuh, data berupa gambar, dimensi, ya. Oke, sip. Dilengkapi dengan foto, kalau yang ada tadi pengukurannya di foto yang lengkap, gitu ya, paham ya? Kalau yang gambar, foto aslinya seperti apa, lalu gambar pipingnya seperti apa, gitu ya, pipingnya aja ya. Untuk pompa segala macamnya nggak perlu digambar. Piping yang bagian atas itu yang terpenting. Jadi teman-teman kan tadi sudah mengukur ya, gitu ya. Oke, sip. Ada lagi yang tanyakan? Alhamdulillah, sudah jelas semua ya? Oke, sudah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, kita tutup dulu ya sebelum kita tutup ya. Kita berdoa dulu ya sebelum kita tutup. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih semuanya.